Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Apa kabar para pecinta sepak bola? Kembali lagi bersama gue Yuri di sini di channel Garuda Langit. Masih dalam konteks Piala Dunia Qatar tahun 2022. Oke. Kali ini gue pengen ngebahas soal pertandingan-pertandingan yang baru saja selesai ya. Dimana ada 4 tim yang sudah lolos ke 8 besar. Wah, ini tim-tim ini nih yang lolos ke 8 besar ini memang secara tradisional, maksudnya secara tradisi memiliki tradisi yang kuat lah untuk melaju ke babak selanjutnya ya. Kita tahu ada Belanda, ada Inggris, ada Prancis, juga ada Argentina. Wah, ini tim-tim ini nih tim besar semua ya. Mereka secara tradisi memang memiliki tradisi yang kuat di sepak bola gitu. Dan udah sewajarnya lah, memang udah sepantasnya mereka lolos ke 8 besar. Nah, tinggal nunggu 4 tim lagi nih. Yang mana kita tahu nanti malam nih ada pertandingan antara Jepang lawan Kroasia dan Korea Selatan menghadapi Brazil. Waduh. Ini tim gue nih, Korea Selatan akan menghadapi salah satu raksasa sepak bola dunia ya, Brazil. Jepang juga menghadapi tim yang tidak mudah gitu. Kroasia, kita tahu Kroasia kemarin kan di Piala Dunia 2018, Piala Dunia terakhir tuh sebagai runner up ya. Oke, kita langsung aja nih dari Prancis, Inggris, Argentina dan Belanda. Ini kan memang udah wajar lah, udah lumrah lah mereka jelas lolos ke 8 besar. Tim-tim kuda hitam mulai berguguran gitu kan. Belanda mengalahkan Prancis semalam ya, mengalahkan Polandia, Mbappe luar biasa. Lalu Inggris juga menumbangkan Senegal dengan 3-0 ya. Argentina juga menang lawan Australia. Lalu itu di mana Messi cetak gol kan. Lalu ada Belanda mengalahkan Amerika Serikat ya 3-1 kalau nggak salah. Itu memang udah secara tradisi yang kuat sepak bola mereka, itu udah sewajarnya lah mereka lolos. Tim-tim kuda hitam pada berguguran. Tinggal nunggu 4 tim lagi nih. Dimana Kroasia akan menghadapi Jepang, Brazil menghadapi Korea Selatan, lalu ada Spanyol menghadapi Maroko ya kalau nggak salah. Terus Portugal juga akan menghadapi Swiss. Wah, kita lihat sini kan masih ada 4 tim besar sih sebenarnya ya. Ada Kroasia, ada Brazil, ada Spanyol, dan ada Portugal. Ini secara tradisi juga 4 tim ini tuh tim besar ya, tim kuat gitu dibandingkan dengan 4 tim lainnya di babak 16 besar ini ya. Tapi kan kita tidak tahu kejutan apa yang akan terjadi. Tapi dilihat dari 4 pertandingan sebelumnya memang tim kuda hitam tumbang semua gitu kan. Nah, makanya nanti di sini nih kita lihat nih apakah Kroasia bisa melewati Jepang, Brasil bisa melewati Korea Selatan, ataupun juga Portugal bisa mengeliminasi Swiss, dan Spanyol bisa menyingkirkan Maroko. Nah, ini jadi Spanyol, Portugal, Kroasia dan Brazil jelas diunggulkan di sini. Tapi kita tidak tahu ya apa yang akan terjadi nanti. Kalau gue sih ngelihatnya antara Korea Selatan sama Brazil nih gitu. Kan dukungan andalan gue nih Korea Selatan ya. Andalan gue Korea Selatan ini akan menghadapi salah satu tim besar lah, ibarat kata juara Piala Dunia 5 kali juara dunia gitu, Brazil. Mbahnya sepak bola itulah Brazil. Gue bukannya pesimis, tapi ya mungkin peluangnya Korea Selatan cuma 10% lah. Tapi walaupun 10% bagi gue masih ada peluang gitu kan. Asal ya menurut gue sih Korea Selatan mainnya harus nahan, maksudnya menahan diri, bukan menahan diri, tapi memang mungkin dipaksa menahan diri juga gitu kan. Korea Selatan sebaiknya bermain bertahan, karena apa, jika Korea Selatan bermain terbuka, nyerang gitu frontal kayak waktu lawan Portugal, itu bisa berbahaya sekali. Karena
kita tahu lah striker-striker Brazil, apalagi nanti ada Neymar juga main misalnya, wah itu sangat riskan sekali. Mau nggak mau ya Korea Selatan harus menerapkan taktik bertahan lebih dalam ya. Ini menurut gue ya sebagai penonton, karena kita tahu kualitas pemain-pemain Brazil kayak apa ya. Korea Selatan yang mengandalkan kesalahan pemain Brazil, mau nggak mau harus ngandalin kesalahan pemain Brazil lalu melakukan counter attack yang cepat. Kita tahu kan pemain Korea Selatan memiliki pemain-pemain cepat seperti Son Heung-min, ada Lee Kang-in, ada Hwang Hee-chan yang kemarin jadi pahlawan kan, terus Hwang Ui-jo, itu kan pelari-pelari cepat semua tuh. Nah itu mau nggak mau harus ngandelin itu. Jadi ketika ada pemain Brazil ketika asik menyerang melakukan kesalahan, bola dapat kerebut, nah di situ counter attack cepat harus mengandalkan itu tuh Korea Selatan kalau masih mau bernapas ya. Ini soalnya lawannya Brazil nih, gila nih, luar biasa nih. Ya kita sebentar ya, kita break dulu nih soalnya ada azan, jadi kita diam berhenti dulu sebentar ya. Oke, kita lanjutin lagi ya. Tadi karena berkumandang suara azan maka kita break dulu sebentar tadi. Sekarang kita lanjutin lagi. Oke, tadi sampai di strateginya Korea Selatan ya. Mereka harus benar-benar bermain rada bertahan nih, karena yang mereka hadapi itu Brazil, mbahnya sepak bola di dunia gitu kan. Nah itulah saya bilang 4 tim kuda hitam sudah berguguran ya. Australia, Amerika Serikat, Polandia, dan Senegal. Sekarang tinggal 4 tim kuda hitam lagi nih, Jepang, Korea Selatan, Swiss, dan Maroko. Apakah mereka bisa mengejutkan dunia atau ikut berguguran juga, kita nggak tahu. Nanti kita lihat, saksikan mulai nanti malam nih, karena ada jam 10 malam ada pertandingan Jepang lawan Kroasia dan Korea Selatan lawan Brazil ya. Dan peluang untuk Korea Selatan saya bilang 10% ya, karena mereka akan menghadapi tim besar ya. Begitu juga dengan Jepang. Kalau Jepang mungkin peluangnya sedikit lebih besar lah, 40% atau 30% lah, karena mereka hadapi adalah runner up Piala Dunia tahun lalu, bukan tahun lalu, tahun 2018 ya, Piala Dunia lalu maksudnya, yaitu Kroasia. Kroasia juga bukan tim sembarangan gitu kan. Mereka juga punya gelandang seperti Luka Modric, Brozovic, Kovacic, itu juga gelandang-gelandang kreatif juga itu. Kalau Jepang sih mungkin peluangnya lebih besar dari Korea Selatan ya, karena Jepang juga tipikalnya mungkin mainnya juga sama, mengandalkan kecepatan dan juga mental. Mental ya, seperti itu. Tapi mungkin peluangnya lebih besar lah dari Korea Selatan karena menghadapi Kroasia. Kita tahu kan, tapi dari pengalaman Jepang mengalahkan Spanyol sama Jerman, dari pengalaman itu jadi bukan tidak mungkin Jepang juga bisa mengalahkan Kroasia ya, bisa bikin kejutan lagi dan sampai ke 8 besar. Korea Selatan juga punya pengalaman mengalahkan Portugal ya, menahan seri Uruguay. Cuman ya itulah yang dihadapi ini Brazil gitu kan. Kalau nggak salah dulu sebelum Piala Dunia ini nih, Korea Selatan juga sempat beruji coba lawan Brazil. Mereka dibantai ya, bantai mungkin 5-1 apa 5-0 gitu, saya lupa waktu uji coba itu kan. Karena uji coba jadi Korea Selatan coba untuk main terbuka kan, main nyerang juga gitu ya. Itu tapi pertahanan mereka kocar-kacir ya, namanya Brazil. Dan nanti di Piala Dunia jangan coba-coba Korea Selatan main terbuka lah. Jadi mainnya harus pertahanan rapat, mengandalkan serangan balik cepat. Itu doang karena satu-satunya cara sih saya rasa. Kalau nggak gitu bisa dibombardir tuh. Tapi saya tetap dukung Korea Selatan, mudah-mudahan ada kejutan nih. Sorry nih fans Brazil. Dan gue juga seneng nih, maksudnya gue lihat di beberapa media sosial juga kan, gue ngelihat ya ada kayak di bagian Indonesia Timur ya, bukan bagian, cuma maksudnya Indonesia Timur lah. Itu ada konvoy mendukung tim kesebelasan mereka, kayak para pendukung Belanda, para pendukung Argentina kan, mereka konvoy besar-besaran gitu. Itu seru banget menurut gue sih. Bener-bener kerasa gitu euforia dan vibes-nya ya. Kalau gue nggak salah ngomong nih, vibes ya. Itu bener-bener kerasa gitu euforianya ya, asal nggak ngerusak lingkungan, nggak ngeganggu atau nggak maksudnya nggak dicampur-campur sama politik kayak gitulah. Saya rasa sah-sah aja ya. Saya rasa seru-seru aja, karena
Jujur gue juga pernah gitu kan gue juga sempat dulu tinggal di Indonesia Timur lah. Itu gue ngerasain juga gitu mereka ketika eh, tim kesayangan mereka menang atau apa tuh mereka konvoy gitu kan bawa bendera, wah seru. Itu benar-benar kerasa gitu euforianya, dan ya namanya juga 4 tahun sekali kan, ya udahlah seru-seruan aja gitu. Ya seperti itu ya, itu juga gue ngerasain dulu, gue pernah ngerasain lah kayak gitu. Jadi ya buat seru-seruan aja, karena di Bali juga begitu. Di Bali juga kan gue pernah ke Bali waktu zamannya Piala Dunia tahun 2014 ya kalau nggak salah. Gue sempat ke Bali itu gue ngeliat di rumah tuh dipasang bendera-bendera, ada bendera Jerman, Spanyol, Inggris, dan bermacam-macam lah. Seperti itu seru banget gitu kan, mereka mendukung tim kesayangannya. Gue nggak bisa ngebayangin kalau Indonesia yang main di Piala Dunia. Wih, mungkin lebih lebih vibesnya itu lebih gila lagi itu, lebih oke lagi itu. Ya mungkin itu aja ya video yang sangat-sangat singkat nih dari gue nih. Gue prediksi sih mudah kan satu satu wakil Asia nih udah agak gugur ya, Australia nih. Gue berharap Jepang sama Korea bikin kejutan nih. Sorry untuk fans Kroasia sama fans Brazil ya. Walaupun peluang Korea Selatan sangat tipis sekali, tapi ya apapun bisa terjadi gitu kan. Menit 91 aja Korea Selatan masih bisa ngelolosin gitu. Hati-hati fans Brazil ini, Wang Hechan, Wang Uijo, Son Heung-min, Lee Kang ini pelari-pelari cepat nih. Kalau fan Brasil kalau back Brasil tidak konsentrasi, hilang konsentrasi, bahaya juga gitu kan. Ya seperti itu ya. Kalau untuk 4 tim yang udah lolos nih, benar-benar udahlah, itu memang udah tradisi kuat mereka gitu. Apalagi Mbappe itu benar-benar striker sejati itu Mbappe itu. Dia itu apa ya? Maksudnya itu benar-benar striker kayak Giroud itu. Mbappe itu benar-benar striker yang benar-benar striker gitu. Artinya ada peluang sekecil apapun di depan kotak itu langsung disikat sama dia, nggak pakai mikir-mikir lagi mau digocek mau apa, langsung sikat. Itu strikernya model-model begitu yang top. Oke, mungkin itu saja video singkat dari gue nih tentang Piala Dunia ini nih, mau menuju ke 8 besar nih. Apakah akan terjadi kejutan untuk kuda hitam? Kan kuda hitam udah 4 yang tumbang. Apakah 4 kuda hitam ya, ada beberapa yang bisa lolos ke 8 besar. Jepang dan Korea mungkin satu tipe lah kalau saya ngelihat nih, kayaknya satu tipe lah. Ya, mudah-mudahan mereka bisa bikin kejutan. Kalau Jepang punya pengalaman ngalahin Jerman sama Spanyol, Korea Selatan punya pengalaman ngalahin Portugal dan nahan imbang Uruguay ya, kayak gitu. Kita lihat, tapi kan lawannya juga kita lihat ya, Brazil. Banyak sepak bola. Oke, mudah-mudahan ada tim Asia yang bisa lolos ke 8 besar. Nanti setelah pertandingan antara Korsel, kan pertandingan malam tuh jam 2. Kita nonton dulu nih, Jepang jam 10, Korsel jam 2 malam ya. Gak apa-apa dah, gue bela-belain begadang. Gue pengen tahu. Nanti kita lihat, nanti kita bikin reviewnya lagi, bikin bahas-bahas lagi ya, bahas-bahas aja lah nih, karena ya versi penonton ya, gue sebagai penonton lah, gue bukan pengamat yang bagaimana gimana. Gitu, gue penonton aja dari sisi gue. Ya mungkin itu aja ya kawan-kawan semua, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore, dadah.